Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi al-mujahidin al-tahirin wa ashabihi al-ghuril mayamin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kula hormati para alim, para ulama, para sesepuh, khususipun Kang Kiai Syarrozi, sanesipun guru-guru kita semua, yang semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih terus bisa mendapatkan bimbingan-bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama memenuhi panggilannya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan majelis ilmu, majelis ta'lim, nawaitna ta'alluma wa ta'lim. Kita sama-sama niat belajar, niat ngangsu kawruh. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan keharibaan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga semoga tersampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa bulan Ramadan itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang namanya puasa di bulan Ramadan tidak hanya sebuah kewajiban, tetapi sudah menjadi satu pondasi, satu pokok di dalam agama Islam, atau yang sering disebut juga sebagai rukun. Hanya puasa bulan Ramadan itu termasuk salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keempat. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa bulan Ramadan, dan yang kelima munggah haji maring Baitullah. Semoga kita semua suatu saat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi tamu Allah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kabarnya tahun ini juga sudah dibuka. Haji sudah boleh dengan kuota seluruh dunia sekitar 1 juta, yang biasanya sekitar 2 juta sampai 3 juta. Sekarang setengahnya itu 1 juta. Jadi insya Allah kemungkinan
tahun ini dari Indonesia juga akan banyak yang berangkat, minimal setengah dari kuota yang ada. Ya, semoga keadaan membaik ini akan terus membaik sehingga tidak berdampak seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban puasa bulan Ramadan sudah sering disampaikan, itu ada di ayat 185 surat Al-Baqarah. Itu kalau kita ingin yang lebih spesifik atau lebih pas. Nomor redaksi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, di mana Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia dan lain sebagainya. Nah, di sini ada satu penggalan ayat yang di situ jelas sekali menyatakan bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu wajib. Yaitu kata-kata setelahnya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Sapa bae wonge sing nyaksiaken bulan berarti bulan Ramadan, sebab pun disebutake Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Terus faman syahida minkumus syahra, sapa bae wonge sing menyaksikan bulan tersebut falyasumhu. Falyasumhu niku amr, lam amr. Nah ini ku perintah puasa bulan Ramadan yang lebih spesifik, adanya di ayat 185 surat Al-Baqarah. Terus di situ juga ada satu redaksi yang i'jaz. Di situ ada satu redaksi yang bisa kita renungi bersama, yaitu syahidah, menyaksikan. Padahal kalau kita memasuki sebuah bulan, itu kan biasanya memasuki, saya sudah memasuki bulan Ramadan, atau saya menemui bulan Ramadan. Tetapi di Al-Quran memakai redaksi syahidah, naksiakan, menyaksikan. Itu ada sisi kemujizatan di situ, karena yang namanya bulan-bulan di dalam Islam itu memakai Qamariyah, yaitu rembulan, bulan. Jadi yang namanya bulan Qamariyah setiap awal bulannya yaitu dengan menyaksikan hilal. Ketika kelihatan hilalnya maka sudah masuk tanggal 1. Nah baru setelah itu disaksikan. Yang namanya melihat itu ya ru'yah, syuhud, menyaksikan, melihat, menyaksikan. Atau juga setelah melihat disaksikan, maka sudah masuk bulan. Makanya di sini pakai redaksinya syahidah, bukan masuk, datang, dan lain sebagainya. Ya. Terus setelahnya itu amangka namaridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di akhir ayat tersebut Allah menyebutkan bahwasannya puasa dia akan merenung
akan merenungi, akan menyadari bahwasanya yang rasa lapar dan rasa haus itu ya seperti itu. Nah, dari situ tergerak hatinya untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mungkin di sana banyak saudara-saudara kita yang merasakan hal tersebut, yaitu merasakan haus, merasakan lapar, bahkan bukan karena puasa. Kalau kita merasakan haus, merasakan lapar karena menahan, yaitu karena puasa. Di luar sana, saudara-saudara kita sesama umat Islam banyak yang merasakan haus dan lapar, itu sudah jadi rutinitas. Bukan karena ditahan, memang karena tidak ada yang dimakan. Itu minimal. Jadi puasa bulan Ramadan ini mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin puasa kita itu akan mengantarkan kita seperti itu. Terus juga yang namanya bulan Ramadan itu bulan sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana pahala dilipat gandakan. Bahkan ibadah yang sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya berbanding dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi kita melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, sholat sunnah dan lain sebagainya, itu pahalanya berbanding dengan ibadah wajib di bulan selain Ramadan. Apalagi ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat subuh dan lain sebagainya tadi. Di kaidah itu, ketika ibadah wajib dibanding dengan ibadah sunnah itu 70 kali lipat. Berarti ibadah wajib 70 kali lipat ibadah sunnah. Ibadah sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti ibadah wajib di selain Ramadan. Wah, itu mumet hitung-hitungan lagi. Pokoknya sih lakoni bela ibadah. Angel dihitung-hitung. Jadi itu la'allakum tashkurun, supaya menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ingin menemui bulan Ramadan, atau bahkan sudah ancang-ancang dari tahun sebelumnya, yaitu dari terakhir bulan Ramadan. Karena salah satu amal yang baik dilakukan nanti pada malam hari raya Idul Fitri itu kan berniat, bertekad, minta doa kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya sampai menemui bulan Ramadan tahun depan. Jadi sebenarnya sudah banyak orang yang menanti-nanti bulan Ramadan, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Itu tadi. Tapi pada kenyataannya juga banyak di sekitar kita yang mungkin sudah dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menemui bulan Ramadan, nah itu kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil berdoa, Allahumma a'inna fi as-siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan dibantu kita semua, kami semua, agar bisa menghidupkan bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan banyak membaca Al-Qur'an. Itu. Terus yang selanjutnya, ayat yang biasa dibacakan yaitu 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat tentang puasa. Kalau dilihat ini puasa secara umum. Apa?
puasa diwajibkan atas kamu sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu atau sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Yang namanya puasa wajib, ya ada puasa Ramadan, ada puasa nazar dan lain sebagainya. Jadi lebih umum. Walaupun puasa Ramadan juga masuk di ayat 183. Tapi tidak spesifik seperti ayat 185 tadi. Nah, di sini juga mengandung tujuan. Tujuan orang yang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa korelasi hubungan antara puasa dan ketakwaan? Yang namanya takwa itu kata bahasa Arab, arti bahasanya itu khauf, takut, menghindar dari suatu, takut, takwa. Tapi secara istilah adalah imtitsal awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah, wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangannya. Apa hubungannya puasa dengan ketakwaan? Karena orang yang berpuasa itu siapa yang tahu? Ada ya kita yang tahu orang itu puasa apa enggak? Ada. Wah, ini kayaknya puasa, soalnya lemes. Ya enggak tahu. Barangkali tadi di rumah dia minum, makan, keluar pura-pura lemes. Wallahu a'lam, enggak tahu. Wah, kayaknya ini dia enggak puasa, kok bisa macul. Ya enggak tahu, ya kan? Wallahu a'lam. Yang namanya puasa itu ibadah khafiyah, enggak tahu. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ melatih seorang hamba untuk merasakan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia di dalam keadaan sendirian, tidak ada orang, bisakah dia masih menahan haus dan lapar tersebut, atau kalau nggak ada orang malah dia sembunyi-sembunyi berbuka? Siapa yang tahu? Atau dia bisa menahan sesuatu yang membatalkan, mungkin masih bisa. Tapi dia coba bisa tidak menahan sesuatu yang membatalkan pahala puasa? Siapa yang tahu? Nah, itu jadi mungkin dalam keadaan bareng-bareng kelihatannya puasa. Di luar itu Allah, karena yang namanya puasa adalah ibadah khafiyah yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ dilatih seorang hamba bagaimana merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika lulus dari madrasah Ramadan, lulus dari kegiatan berpuasa, merenungi makna puasa, dia sudah terlatih baik di dalam keadaan ramai, dalam keadaan sendirian. Dia ingat bahwasanya dia terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang menjadi hamba, mengantarkan dia menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekitar dua tujuan puasa. Dan yang terakhir di ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ketika hamba-hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, saya sangat dekat. Allah itu sangat dekat sekali dengan kita, selalu mengawasi kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li, maka penuhilah panggilanku, penuhilah ajakanku, penuhilah perintahku, kata Allah.
wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku la'allahum yarsyudun. Apa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Yang memenuhi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah berpuasa. Apalagi berpuasa di bulan Ramadan. Apa faedahnya ketika kita melaksanakan atau juga memenuhi panggilan-panggilan Allah, memenuhi perintah-perintah Allah, la'allahum yarsyudun, supaya mendapatkan petunjuk oleh pituduh saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan yang paling terakhir, puncak dari sebuah tujuan, yaitu kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak juga yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, apabila di Al-Quran ada redaksi la'alla yang pada dasarnya sebenarnya maknanya taroji, supaya, tapi ketika di Al-Quran ulama mengatakan sudah tidak supaya lagi, tapi mesti.